Ini penemunya mana? Pak Doni. Bahan bakarnya apa saja komposisinya? Jerami, Pak. Oh, jerami ya. Ya, Nanti paling utama. diprosesnya gimana jeraminya? Diekstrak, Pak, kita, Pak. Diekstrak tuh artinya Hasilnya ada tahapan, kita haluskan dulu. mesinnya di Indonesia ada. Kita Bikinan kita sendiri, Pak. Oh, rakit sendiri. 1000 hektar akan melahirkan berapa ribu liter? 1 hektar 3.000. Berarti kalau di sini ada sekitar 1000 hektar sini udah cukup ya. 1.000 kali 3.000. Berarti 3 juta. Lumayan lah 3 juta liter. Bisa bikin pom bensin di depan. Gini. Udah saya nanti udah mulai kerja sama Mas saya. Oh, salaman deh. Nggak usah pakai negara, lama prosesnya. Pribadi aja. Siap. Pak Ehan keluarkan heula bahan bakarna. Nah, iya teh bahan bakar tindu jarami. Jadi engke urang nyen pabrik sorangan di dia. Siap, mohon. Jadi teu kudu make surat keterangan desa lamun ngisi hareup. Oke, kita coba. Oke, engkel 1 2 3. Woi, hirup. Oh. Ya, karasana kumaha? Ringan. Mantap kan? Pokoknya 2 minggu lagi produksi massal. Lembur pakuan, duit banyak, pinjam ke bank. Yang gitu berarti harus bikin pom sendiri dong nanti. Izin pengusaha-pengusaha yang memiliki Petram ini itu, Pak, minta dirubah, Pak. Nanti kalau melalui kelembagaan kan lama. Nah, betul. Terus kemudian kalau ada penyimpangan dikit jadi Nah, pidana, itu saya nggak mau, pidana. Pak. Oke. Gini aja, nanti saya bikin Bobby Boss Mini. Idenya Pak Gubernur di sini semua tuh. Yang menariknya Bapak itu untuk menghasilkan bahan bakar tersebut itu ada namanya semacam hutan limbah ya. Nah, Itu bisa dijadikan pakan. iya. Iya. Bisa jadi pupuk juga, Pak. Pupuk saya butuh. Saya punya kolam ikan, saya punya kandang sapi, Cocok, saya Pak. punya kandang kambing. Iya, Pak. Yang saya tidak punya istri, Pak. Kita mulai, Pak. Siap. Minggu depan panen, kita mulai produksi. Siap. Kita bangun aja di tempat saya langsung Ya, mangga. pabriknya. Pabriknya. Sudah ada Pak tanahnya, udah ada bangunannya, udah ada Pak. Ya nanti MOU, Bapak berarti kan dalam Mesin, bentuk Pak. mesin, saya investasinya dalam bentuk biaya produksi. Ya. Ya kan? Salaman lagi. Selesai. Pesan moral berikutnya, Pak, agenda Presiden untuk mengurangi subsidi Oh, iya. energi berkurang banyak. Kita dengan melakukan ini sudah membantu Bapak Iya. Presiden. Maksud saya kan kalau pakai kelembagaan pemerintah belum tentu besok bisa produksi. Betul, Pak. Uji terus. Padahal kita udah punya lab dari dinamika. Gitu, Pak. Nih, berkat kecerdasan, mesin berputar, jerami terkelola. Rakyat sejahtera. Bersama Bobby Boss, kita wujudkan Indonesia hijau. Pemerintah melarang masyarakat menggunakan bahan bakar Bobby Boss. Wah, kenapa ini? Padahal KDM sekarang lagi kerjasama dengan Bobby Boss. Bahkan kata Deddy Mulyadi, ini membantu presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Iya. Kenapa? Karena Bobby Boss ini diklaim ramah lingkungan. Ya, karena dia tuh terbuat dari jerami. Di dalam 1 hektar bisa menghasilkan 300 liter. Kalau ada 1000 hektar bisa menghasilkan 3 juta liter. Tetapi menteri kita melarang menggunakan bahan bakar Bobby Boss ini. Kenapa? Karena harus diuji dulu selama 8 bulan. Padahal Bobby Boss ini mengklaim dia sudah menguji minyak yang dibuat ini selama 10 tahun. Dan dengan adanya Bobby Boss ini kita tidak perlu ekspor dari luar negeri lagi kan. Cukup buat di negara sendiri. Dan ini bisa menguntungkan bagi petani itu sendiri. Otomatis kan menghemat anggaran, Bos. Tapi menurut kalian bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya ini berhasil Kita lagi pelajari dulu ya. Kita pelajari dulu ya. soal anggaran Pak, ini untuk realisasi. Oh iya, insya Allah kalau ini kan sebagian kan anggarannya kan adalah penugasan ya. Penugasan ke PLN. 30% dari total DIPA kami itu penugasan ke PLN. Insya Allah bisa kok, insya Allah bisa mencapai 90% lebih. Nggak ada masalah ya. Apa lagi? Pak, soal DME kan tahun depan ada lote ya Pak. Misalnya lote butuh 1,2 juta tambahan LPG. Nah itu sebenarnya dari Jadi gini, total konsumsi kita nanti tahun depan antara existing dan penambahan itu sekitar 10 juta kurang lebih. 10 juta ton LPG. Nah sekarang kapasitas produksi kita itu hanya kurang lebih sekitar 1,3 sampai 1,4 juta ton per tahun. Berarti defisit kita nanti itu kurang lebih sekitar 8,6 juta. Maka mau tidak mau kita harus cari substitusi impor. Caranya apa? DME. Nah DME kemarin kami rapat dengan Bapak Presiden, dengan Pak Rosan. Di Desember ini akan diputuskan. Kalau Desember putus, maka insya Allah proses konstruksinya di 2026. Ya. Maksudnya diputusin ini gimana tuh Mak? Yang Putusnya untuk lokasi-lokasinya dan efisiennya yang mana-mana. Ya. Pak, soal ada BBM nanti kalau misalnya ini berhasil Kita lagi pelajari dulu ya. Kita pelajari dulu ya. Guys, kita lihat lagi ada info terbaru ya.
terkait Deddy Mulyadi siap dukung pengembangan BBM baru ya. Bobby Boss sekarang lagi viral banget nih yang membahas tentang Bobby Boss. Nah, ini ada jangan pakai lembaga pemerintah lama guys. Nah, ini ada beberapa komentar tentunya harus kita lihat ya. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa infonya. Nah, ini kita lihat lagi nih info selanjutnya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Oke Kelvin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral guys. Dan kita lihat, dan kemudian kita juga reaction ya. Buat kalian mau komentar atau reaction bisa tulis di kolom komentar di bawah ya, seperti biasa. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Tuh lihat tuh, ditolak si manusia silver, tapi diterima KDM Gubernur Jawa Barat. Contoh nih, sosok pemimpin yang menghargai, menghormati karya anak bangsa, karya anak Jawa Barat. Lihat apa tuh, Deddy Mulyadi siap dukung pengembangan BBM baru Bobby Boss. Jangan pakai lembaga pemerintah lama, tapi pakai lembaga KDM aja, mudah, cepat, dan praktis. Tuh, lembaga pemerintah mah bukan sekedar lama, tapi dipersulit, dihalang-halangi dengan alasan AIU tuh. Apalagi nih kalau mafia-mafia besar tuh pada tahu dah, direcokin abis dah dari segala penjuru. Padahal nih ya, ketiga orang penemu Bobby Boss ini nih sempat ditawarin pindah ke warganegaraan Brazil tuh agar memproduksi Bobby Bossnya di Brazil. Tuh, di luar negeri mah begitu, didukung, dimodalin. Kalau di Konoha lah boro-boro, yang ada dipersulit, dihalangin. Akhirnya nih, KDM nih bukan sekedar menghormati, menghargai, mendukung, tetapi KDM mengajak kerjasama secara pribadi ke pihak Bobby Boss itu untuk membuat pabriknya di daerah Lembur Pakuan, kediaman Gubernur Jawa Barat, dan akan diproduksi massal, diperjualbelikan di daerah sekitaran Lembur Pakuan. Coba itu, luar biasa kan? Bahkan nih BBM Bobby Boss ini sudah lulus uji Lemigas selama 10 tahun dan hasilnya pun RON-nya tuh 98, setara sekelas Pertamax Turbo dan 0 emisi, berarti ramah lingkungan, baik bagi lingkungan. Tuh coba itu, luar biasa kan? Tapi tetap sih di mata si manusia silver dan mafia-mafia besar mah ini ancaman besar. Mereka panik, mereka takut tersaingi ini bisnis mereka, usaha mereka, karena dengan kehadiran Bobby Boss ini bisa mengancam gitu BBM yang sekarang lagi beredar di pasaran gitu. Bahkan nih Bobby Boss ini harganya katanya jauh banget dengan BBM yang sekarang beredar di pasaran. Tuh boleh juga nih, kayaknya gue juga pengen nyoba nih, daripada gue make si etanol yang ada motor gue berbet-berbet lagi ya. Mendingan Bobby Boss aja dulu nih, coba nih. Peace. Memang ya orang sekarang tuh memang lebih seneng ngomong dulu, provokasi dulu, tebar disinformasi dulu tanpa mau mencari tahu, dan ujung-ujungnya nanti kalau dimintain pertanggungjawaban cuma bisa hahaha. Ternyata benar apa kata kalian para netizen, ketika Bobby Boss di launching akan ada kendala-kendala yang terjadi. Coba lihat ini. Viral BBM asli Indonesia, Bobby Boss klaim nyaris 0 emisi. Tapi Menteri ESDM mengatakan, tunggu dulu, dan ESDM buka suara terkait BBM Bobby Boss ini harus diuji dulu minimal 8 bulan, nggak bisa sembarangan beredar. Padahal kalau mau dibilang, bahan bakar ini udah diteliti kurang lebih 1 dekade atau mungkin 10 tahun. Coba lihat. Dan ini sudah lulus uji emisi Lemigas. Dan RON-nya 98, udah setara dengan Pertamax Turbo. Dia udah ramah lingkungan, emisi hampir 0. Sayang dia masih uji distribusi di daerah Jonggol. Harganya lebih murah dari bensin premium. Tapi kenapa setiap penemuan anak bangsa yang luar biasa bukannya didukung, malah dibiarkan begitu saja? Bagaimana Indonesia mau maju kalau setiap ide dan gagasan yang diciptakan oleh anak bangsa cuma disia-siakan, kemudian dilupakan? Ini daripada apa yang disampaikan oleh si Mas tadi di dalam video, bahwa nih ya, Bobby Boss salah satu karya anak bangsa, bahan bakar nabati, biofuel, bioetanol, yang bahkan sampai S100, sudah diriset 10 tahun, sudah lulus uji Lemigas, RON-nya 98, bisa jadi alternatif daripada Pertamax Turbo, justru disia-siakan dan dijegal oleh Kementerian SDM. Ini sama sekali pemerintah nggak mau support nih karya anak bangsa, selalu seperti ini. Gini. Kalau kita bicara tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati atau biofuel sebagai bahan bakar alternatif itu diatur di Permen ESDM nomor 32 tahun 2008. Permen sendiri itu mengacu ke beberapa undang-undang. Di sana dituliskan tuh buat tampilin ya. Dan kita nggak cuma mengacu kepada Permen SDM aja masalah ini, tapi kita juga mengacu kepada keputusan Dirjen Migas nomor 177 K10 DJM tahun 2018, di mana itu mengatur tentang standar dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak jenis bensin atau gansalin RON 98 yang dipasarkan di dalam negeri. Nah, kalau misalnya memasarkan bahan bakar minyak atau bahan bakar alternatif dengan RON sekian ini ada beberapa tes yang harus dilewatin. Nah, di sini yang harus dipahami. Tes-tes yang dilakukan itu kayak contohnya uji fisika kimia, uji kompatibilitas, uji penyimpanan terhadap homogenitasnya dia, uji kinerjanya yang terbatas, performance tesnya, uji ketahanan di lab yang sampai ribuan jam untuk menempuh sekian ribu kilometer gitu.
Dan ini dilakukan kurang lebih, perlu waktu kan nih, kurang lebih 8 bulan seperti apa yang disampaikan oleh Kementerian SDM itu. Jadi stop, tunggu dulu, kita tes dulu, baru nanti bisa diberikan, oh ini benar-benar spesifikasinya seperti ini, dan diberikan izin niaganya nanti. Kenapa seperti itu? Ya karena pemerintah itu ingin memastikan bahwa oh ini spesifikasi mutunya benar-benar sesuai, dan juga diberikan pengawasan. Kalau misalnya ada penyalahgunaan atau penyelewengan, ini ada nih jelas nih untuk penegakan hukumnya ke depan. Sesimpel itu sebenarnya, tapi karena udah buruk sangka duluan, nggak mau cari tahu, ya ngoceh aja, seakan-akan pemerintah nggak support dan mau menjegal. Dan kalau misalnya dibilang bahwa ini tuh udah lulus uji Lemigas, dilakukan pengujian sampelnya di Lemigas, iya, tapi belum diberikan sertifikasi oleh Lemigas. Artinya harus dapat sertifikasi dulu untuk bisa nanti dapat izin daripada niaganya, izin edarnya itu loh. Gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau mau mencari tahu hal-hal seperti ini, janganlah di-trap, jangan kalah di framing seakan-akan pemerintah tidak support terhadap karya anak bangsa, tapi mensupport karya anak bangsa juga tidak boleh mengabaikan standar mutu dan juga keamanan daripada barang itu, supaya tidak merugikan konsumen ke depannya. Dah, segitu aja. Nah, itu dia guys ya, kira-kira kalian sependapat nggak sama cici-cici ini ya? Bisa tulis di kolom komentar guys ya, terkait Bobibo. Ya itulah ya, Bobibo ya. Mungkin kalian punya komentar atau reaksi, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir guys, dan ya sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.